Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lailatul Rahmah dari Prodi MKS kelas 5B. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses manajemen menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kemudian, karakteristik sistem informasi sumber daya manusia yaitu meliputi dari email atau tepat waktu, selanjutnya akurat atau akurat, yang ketiga konsis atau ringkas, relevan atau relevan, dan yang terakhir adalah komplit atau lengkap. Selanjutnya, sumber sistem informasi sumber daya manusia. Sumber sistem informasi sumber daya manusia merujuk pada berbagai jenis data, informasi, dan teknologi yang digunakan untuk mengelola dan memproses data terkait karyawan dalam suatu organisasi. Selanjutnya, komponen-komponen sistem informasi sumber daya manusia yaitu meliputi dari data karyawan, rekrutmen dan seleksi. Selanjutnya yaitu fungsi dan manfaat sistem informasi sumber daya manusia. Ada perekrutan dan penerimaan SDM, kemudian pendidikan dan pelatihan, yang ketiga manajemen data, yang keempat pemutusan hubungan kerja dan administrasi tunjangan. Kemudian manfaat sistem informasi sumber daya manusia. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Yang kedua, manajemen data. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Yang terakhir, dampak sistem informasi sumber daya manusia. Yang pertama yaitu ada dampak positif dari sistem informasi sumber daya manusia, yaitu efisiensi, akurasi data, pengambilan keputusan lebih cepat, kemudian peningkatan produktivitas, kemudian manajemen talent dan rekrutmen lebih baik, kemudian keamanan data, kemudian kepatuhan regulasi. Sedangkan dampak negatif dari sistem informasi sumber daya manusia yang pertama yaitu biaya implementasi yang tinggi, kebutuhan pelatihan, ketergantungan pada teknologi, resistensi dan karyawan. Yang terakhir, integrasi dengan sistem lain. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan adalah sistem informasi sumber daya manusia digunakan untuk menyiapkan statistik sumber daya manusia dan menganalisis keluarnya tenaga kerja atau karyawan agar forecast kebutuhan dan suplai dapat dibuat dan diperbandingan dilakukan antara jumlah yang dianggarkan dan jumlah yang sesungguhnya. Sistem informasi memiliki peranan penting dalam mendukung fungsi SDM, khususnya yang berada di dalam Departemen SDM, bagian administrasi kompensasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.